Keberadaan tersangka penista agama Saifuddin Ibrahim terus diburu polisi yang menduga tersangka terus berpindah-pindah lokasi di Amerika Serikat. Untuk membatasi ruang gerak Saifuddin, polisi mengeluarkan red notice terkait statusnya sebagai tersangka buronan. Itu adalah kanker stadium 4 yang bisa... Setelah ditetapkan sebagai tersangka, keberadaan pendeta Saifuddin Ibrahim kini tengah diburu pihak kepolisian. Saifuddin bukannya bersembunyi, ia justru kerap menampilkan keberadaan hingga kegiatannya melalui sejumlah postingannya di akun YouTube-nya. Dalam salah satu videonya yang ia unggah beberapa hari lalu, Saifuddin bahkan jelas-jelas menyebut ia berada di Taman Benjamin Franklin yang berada di Philadelphia, Amerika Serikat. Perjalanan kami ini di Taman Benjamin Franklin, seorang tokoh Amerika yang luar biasa, saudara-saudara. Jadi kalau mau supaya anak kita cerdas dan pintar, ya sekolahkan anak kita di Amerika. Jadi disiapkan oleh pemerintah dengan luar biasa. Jadi enak itu di Amerika ya. Siapa yang mau sekolah di sini? Jadi mereka menyebut... Saifuddin diketahui kerap berpindah-pindah lokasi di Amerika Serikat saat memberikan ajarannya lewat YouTube sambil menikmati pemandangan alam. Polisi menyebut perpindahan lokasi menjadi bagian dari rencana Saifuddin untuk mengaburkan jejak, termasuk mengunggah video melalui Wi-Fi yang berbeda-beda. Untuk itu, polisi membatasi ruang gerak Saifuddin dengan mengeluarkan red notice terkait statusnya sebagai tersangka. Saya mengintip orang pacaran. Nah, terkait dengan kasus ini, paling tidak yang bersangkutan itu telah dibatasi ruang geraknya ya dengan red notice tadi gitu ya. Dan terkait dengan dia memposting setelah itu, hal ini bisa terjadi, postingan tersebut dia yang buat tapi di-share oleh orang lain ya. Sehingga ini sudah direncanakan, penistaan ini sudah direncanakan melihat peralatan yang digunakan, mic yang digunakan, kemudian posisi melihat kamera. Jadi ini hal yang sudah direncanakan. Tentu settingan ini juga dia sudah bisa untuk menghindari dari kejaran. Ya. Artinya dia membuat, tapi yang mengirim bisa jadi pihak lain dan dari tempat wifi yang berbeda. Saya nggak punya istri untuk saya cerita. Polisi menjelaskan penangkapan buron di luar negeri bisa memakan waktu cepat atau lama. Namun pihaknya menegaskan pengejaran terhadap Saifuddin akan terus dilakukan sampai tertangkap. Tim TV One mengabarkan. Namun kalau kadrun sudah masuk di dalam suatu kampung, maka akan menular seperti kanker. Sementara itu pemirsa, anak-anak dari pendeta Saifuddin Ibrahim meminta ayahnya untuk bertaubat dan menyerahkan diri seiring penetapan status tersangka kasus penistaan agama. Saifuddin diketahui tengah berada di Amerika Serikat dan masih terus mengunggah sejumlah video yang mendiskreditkan Islam meski sudah ditetapkan sebagai tersangka. Saya turun di Los Angeles. Setelah resmi jadi buronan polisi, pendeta Saifuddin Ibrahim terus diburu keberadaannya. Kondisi ini membuat pihak keluarga meminta Saifuddin untuk menyerahkan diri demi kebaikan umat. Pernyataan ini disampaikan anak sulung tersangka Muhammad Fikri dalam akun YouTube Ustadz Ipung Adria. Dalam video yang diberi judul "Anak-anak pendeta Saifuddin Ibrahim menggugat bapaknya sendiri", itu Fikri anak pertama bersama kedua adiknya Saddam Hussein dan Muammar Gaddafi meminta ayahnya untuk bertaubat dan menyerah. Ya, Abi mungkin baik-baik saja. Baik-baik saja, dan di sini Allah kasih kesempatan. Selama ayah masih hidup, raihlah pertolongan Allah itu. Selama Papa masih hidup, ya, Insya Allah. Itu kebaikan dari Allah, bukan kebaikan dari saya. Iya. Masih hidup itu masih ada kesempatan ya, Pak? Iya. Jadi Umi juga sebenarnya bisa dibilang menunggu Papa di surga, bukan mau berpisah. Ya, oke, Bang. Itu harapan kami. Papa masih punya kesempatan sekarang ini. Tolong, posisi Papa lagi memang nggak menguntungkan sama sekali. Jadi sekarang Papa sudah saatnya Papa angkat tangan dan menyerah. Kibarkan bendera putih Papa mulai dari sekarang. Saifuddin memang diketahui berpindah agama dari Islam ke Kristen usai memiliki ketiga anaknya.
Setelah menjadi pendeta dan berusaha mengajak anaknya ikut berpindah agama, ia bahkan kerap menemui perbedaan pendapat dengan keluarganya. Begitupun saya sama anak saya. Saya harus melakukan yang terbaik kepada anak saya. Walaupun di dalam hal ini kita sering debat. Kita sering debat ini sama Saddam Hussein ini. Kamu bikin lagi buku satu lagi, kita debat lagi. Satu buku lagi nanti muncul. Masya Allah. Ribut lagi. Tetapi cinta saya kepada anak saya tidak pernah berubah. Nggak ada perubahannya. Masya Allah. Yang paling saya ingat adalah bagaimana kemudian memperkenalkan ayat surat Luqman ayat 15, sekalipun berbeda keyakinan, bil ma'ruf. Harus perlakukan dengan baik. Memang dahulu-dahulu kemudian kita selek yang sangat hebat ya, karena tentu saja nggak bisa dipungkiri Ya, punya pendapat seperti ini. Karena punya pendapat agama, makanya saya nggak mau beragama lagi. Bahaya sekali pemirsa. Hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara Tim TV One mengabarkan. di dalamnya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang ditulis. Majelis Ulama Indonesia menegaskan pernyataan pendeta Saifuddin Ibrahim menyakiti hati umat Islam, namun tetap meminta masyarakat untuk menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk segera menangkap yang bersangkutan. Sementara dari sisi hukum internasional, intoleransi beragama sudah menjadi suatu hal yang universal yang bisa ditindaklanjuti secara hukum sehingga penerbitan red notice terhadap Saifuddin bisa mempercepat penangkapan. Pernyataan yang mengada-ngada, tidak masuk akal, dan sekaligus sebagai sebuah bentuk penistaan. Mengapa? Karena secara umum ayat Al-Quran itu mengajak kita untuk hidup damai, aman, beriman, ya. Nah, karena itu apa yang dimaksud oleh saudara Saifuddin Ibrahim ini semata-mata bentuk kebencian, ya Mbak Caca ya, bentuk kebencian, di mana beliau sendiri sebenarnya paham itu bahwa karena asal agama beliau Islam. Namun demikian yang menjadi kita kemudian heran ya, apa yang ada pada alam pikiran beliau, bagaimana pikiran-pikirannya di brainwash sedemikian sehingga rusak ya. Nah, ini yang menurut hemat saya harus kita berikan pemahaman kepada masyarakat, jangan sampai masyarakat mau terpengaruh, terprovokasi ya dengan pikiran-pikiran semacam ini. Nah, gara-gara yang satu ini bisa rusak ya kehidupan beragama kita karena kebencian yang beliau sebarluaskan itu luar biasa. Tapi kita umat beragama, antar umat beragama, kita dengan pemerintah tetap rukun, aman, damai. Jadi jangan karena seorang Saifuddin Ibrahim membuat kita gaduh. Ya. Nah, segera ya kita minta aparat kepolisian yang profesional dan proporsional menindaklanjuti ini, sekaligus kita beri apresiasi kepada 3 pelapor tadi. Namanya kriminalisasi di banyak negara, dan saya rasa ini menjadi satu hal yang cukup universal, dan di mana negara-negara dimanapun ini sudah merasakan intoleransi itu mengganggu kehidupan bernegara. Dan saya rasa termasuk penistaan agama itu sudah dimasukkan ke dalam hate crimes. Dan kalau memang kita sekali lagi, saya rasa dengan adanya perkembangan seperti ini, saya rasa kita akan lebih dimudahkan untuk meyakinkan para pihak berwajib di luar sana ya untuk kembali memberikan bantuan kepada Indonesia untuk mencari orang-orang yang memang sedang bermasalah dengan hukum Indonesia.